Assalamualaikum. Kami dari mahasiswa Universitas Samolang semester 6 di sini mau mewawancarai kakak sebagai bagian dari Bank Sampah Digital ini terkait penerimaan CSR yang diterima oleh lembaga atau perusahaan di sini. Kita langsung ke pertanyaan. Iya, boleh. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Iya, boleh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ade Hambali. Di Bank Sampah Digital, saya sebagai Divisi Komunikasi dan Media Sosial. Iya. Oke, dari kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Pertanyaan pertama itu bagaimana perusahaan atau lembaga ini awal mulai berdirinya itu seperti apa ya? Oke. Pada saat itu Bank Sampah Digital itu berdiri tahun 2020 tepatnya. Waktu itu para founder ada 4 orang. Ada Kang Agis, kalau teman-teman tahu wakil wali kota Serang waktu itu masih menjadi tokoh politik. Lalu ada Kang Agung Baskoro selaku politikus nasional, ada juga Bang Sidki, waktu itu dia sebagai diplomat Republik Indonesia RI Riyadh. Lalu ada juga Bang Purnama Sidki, Purnama. Waktu itu 4 orang ini sudah ngumpul, lalu resah akan kondisi di Serang di mana sampahnya itu masih di mana-mana, masih tidak terurus gitu. Akhirnya waktu itu dicobalah dibuat konsep bank sampah. Waktu itu hanya bank sampah reguler waktu itu, lalu coba mengakali dengan bank sampah digital. Waktu itu ingin menyasar ke anak-anak muda. Lalu pada saat berdiri 2020 Februari, waktu itu kan langsung diserang Covid ya. Waktu itu kami akhirnya memutar haluan untuk yang tadi anak muda itu ke ibu-ibu ataupun keluarga, karena waktu itu kan banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal kan. Waktu itu akhirnya kita coba ke RT ke kelurahan untuk ngajak atau nyari lokasi yang mau diajak dibentuk bank sampah gitu. Jadi aktivitas kami itu kami mengajak masyarakat untuk milah sampah dari rumah, nanti tabungan sampahnya itu menjadi tabungan ekonomi mereka. Jadi misalkan digunakan misalkan setiap 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi mereka dapat tambahan masukan dari jual beli sampah seperti itu. Kami ingin bertanya ya, bagaimana visi misi dari Bank Sampah Digital? Kalau misi besar kami sebenarnya kami ingin membentuk masyarakat Kota Serang, khususnya di Banten, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang yang menjadi aktivitas utama kami itu masyarakat sejahtera, terus sejahtera dalam hal lingkungan itu asri, bersih dan lain-lain gitu. Dan untuk mendukung itu kami memiliki 3 misi, yaitu nilai kekeluargaan. Jadi dari aktivitas kami ingin membentuk rukun tetangga atau rukun keluarga yang asri gitu, kayak sampahnya terurus, terus sampahnya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Yang kedua ada nilai jahiriyah. Jahiriyah itu jadi selain masyarakat milah sampah dapat tabungan, jadi tabungan itu diharapkan bisa bermanfaat bukan hanya untuk mereka, tapi misalkan untuk tetangga-tetangganya yang misalkan kaum duafa, kaum kaum kurang mampu, jadi dari sampah bisa membantu seperti itu. Untuk terkait program kerja dari Bank Sampah Digital itu apa aja? Kalau untuk aktivitas program kerja Bank Sampah Digital yang paling utama itu adalah pendampingan ke masyarakat gitu. Jadi aktivitas kami tadi sudah disebutkan, kami melakukan pendampingan. Alhamdulillah di tahun sekarang total pendampingan ada 356 titik di Kota Cilegon, Kota Serang sama Kabupaten Serang. Jadi aktivitas utama kami itu ada nama tim pendamping. Dari tim pendamping itu ke titik masing-masing setiap sehari itu biasanya sampai 10. Jadi ke sana melakukan pendampingan di bank sampah, mendengarkan keluh kesah masyarakat, apa nih Bu, apa kendalanya di titik ini, misalkan titik itu misalkan sudah melakukan dampingan sampah anorganik misalkan selama 2 tahun, apakah ingin di-upgrade menjadi pengelolaan sampah organik gitu kan, karena kami kan hanya membawa sampah anorganik saja. Jadi yang sampah organiknya itu tidak dibawa ke sini gitu, jadi diserahkan ke titik-titik masing-masing biar dikelola akan jadi pupuk, jadi OKN dan lain-lain. Terus selain itu programnya juga selain di lingkungan masyarakat, kami juga punya titik di sekolah, gitu, kafe, resto gitu. Jadi kami terbuka sama sekolah-sekolah yang ingin membentuk titik bank sampah di lingkungan. Jadi selain sekolahnya asri gitu, masing-masing sekolah ataupun siswa juga punya tabungan yang bisa nanti digunakan misalkan
semesteran atau misalkan aktivitas charity dan lain-lain. Gitu. Mengenai pendanaan atau penerimaan yang didapatkan dari bank sampah digital itu dari mana saja? Oke, kalau untuk sejauh ini karena kami bukan lembaga di bawah pemerintahan ataupun di bawah anak dari perusahaan tertentu, jadi kami itu di bawah yayasan bernama Sidki yang namanya kami di core sosial, lalu di core bisnisnya kami juga ada CV Bank Sampah Digital. Jadi untuk saat ini di 2 tahun pertama kami mendapatkan funding dari para founder gitu. Lalu di tahun ketiga kami coba menyasar TJSR, program-program TSR yang dibuka oleh perusahaan gitu. Jadi mulai kami menawarkan proposal, menawarkan aktivitas kami gitu. Jadi mulai dari situ. Selain itu juga pendanaannya bisa dapat dari jual beli sampah yang sudah kami lakukan. Jadi kan kami ambil sampah dari masyarakat, lalu kami jual juga ke industri. Alhamdulillah kami di tahun ketiga sudah ada beberapa item yang ke industri langsung, kayak kertas ke Indah Kiat, lalu plastik ke Coca-Cola Company, terus ada juga minyak jelantah kami ke Tangerang. Jadi beberapa item ada yang langsung ke industri langsung, jadi secara nominal itu bagus untuk kami. Jadi pendanaannya dari situ. Terus selanjutnya itu apa saja mitra yang telah bekerja sama dengan Bank Sampah Digital, dan kerjasamanya itu apa aja yang diharapkan oleh mitra tersebut? Oke, kalau sejauh ini mitra yang ada mungkin nanti bisa sambil dilihat ya, beberapa ada APP Sinarmas, ada Indah Kiat juga, ada PT Vision dan lain-lain gitu. Kurang lebih beberapa program yang beberapa mitra yang di sini mereka lebih ingin membuka dampingan ke ring satunya gitu. Jadi misalkan sekarang ring satunya di Anyer ya, jadi mereka ingin buka titik bank sampah di Anyer, jadi kami melakukan dampingan misalkan selama 2 tahun, jadi biar aktivitas masyarakatnya itu nggak buang sampah ke laut gitu. Jadi tanggung jawab sosial perusahaannya itu mengena ke masyarakat, nggak hanya memberikan dana aja, tapi secara nggak langsung memberikan dampingan, lalu perubahan perilaku ke lingkungan masyarakat tersebut. Gitu. Dilihat ada tuh mitra kampus. Iya, selain ada mitra sos juga ada juga beberapa mitra pemerintahan dan juga mitra kampus kayak ada Unpam juga, beberapa universitas di Serang, ada juga di luar kota juga. Jadi biasanya untuk mitra kampus itu ada beberapa yang ingin buka titik bank sampah juga di kampus, ada juga yang sistemnya volunteer atau kayak magang gitu. Itu karena kami juga membuka magang beberapa waktu, misalkan kami ada event atau suatu aktivitas, biasanya kami buka magang juga. Jadi para rekan-rekan mahasiswa yang ingin merasakan ataupun ingin terjun langsung ke masyarakat khususnya di soal persampahan, jadi bisa gabung juga. Bagaimana, apakah Bank Sampah Digital ini pernah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi atau edukasi maupun program yang diselenggarakan secara sukarela? Oke. Kalau misalkan tadi dikatakan sosialisasi itu tentu kami lakukan ya, karena salah satu aktivitas kami kan membuka titik bank sampah. Nah, untuk membuka titik bank sampah itu ini dilakukan sosialisasi dulu gitu. Jadi mulai dari jenis sampahnya, bagaimana cara pilahnya dan lain-lain gitu, itu akan dilakukan sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi itu nggak berbayar gitu. Jadi untuk masyarakat yang ingin buka titik bank sampah, silakan menghubungi kami dengan dengan misalkan jumlah partisipan 15 sampai 20 orang itu kan katakan untuk menutup kos aktivitas kami gitu. Jadi dari sisi sosialisasi dan penjemputan sampah itu tidak dipungut biaya. Jadi kami lakukan untuk masyarakat yang memang mereka niat untuk memilih sampah dari rumah, jadi sampahnya diambil, mereka dapat tabungan gitu kan. Seperti itu. Apa saja dampak lingkungan dan sosial dari program-program kerja yang dijalankan oleh Bank Sampah Digital? Ya, kalau misalkan dikatakan tentu dari sisi sampah yang dibuang ke TPA itu tentu berkurang ya, karena tentu kan masyarakat milah sampah, terus sampah anorganiknya mereka jadi nilai rupiah juga. Mungkin dari sisi yang terlihat seperti itu, sampah yang dibuang ke TPA itu berkurang. Itu pun menjadi salah satu concern kami ya. Harapannya sampah yang dibuang ke TPA itu hanya sampah-sampah yang memang benar-benar residu, karena kan kalau campur kan tentu bahaya, mungkin teman-teman
tahu beritanya yang kayak apa baterai kepang meledak segala macam itu kan karena apa sampah bersatu terus mengeluarkan gas metan dan lain-lain gitu. Jadi harapan kami atau tujuan jangka panjang kami ingin masyarakat itu sadar yang hanya dibuang ke TPA itu hanya residu saja gitu. Jadi umur TPA khususnya di Cilowong itu bisa lebih panjang, dan untuk sampah-sampah organiknya itu bisa dikelola di rumah masing-masing, misalkan dibuat ke lubang biopori melalui kompos segala macam dan lain-lain gitu. Jadi yang untuk anorganiknya itu baru ditabung jadi nilai rupiah. Tapi setelah menjalankan semua program itu ada nggak sih kendala yang dialami? Kalau dari sisi kendala mungkin kalau misalkan dari sisi kuantitinya mungkin masyarakat masih belum sekonsisten itu ya gitu. Kadang moodnya apalagi malas gitu. Jadi malas makannya itu menurut kami kunci keberlangsungan aktivitas itu pendampingan. Makanya setiap akhir bulan itu kami melakukan bahasanya kayak chat di grup gitu, gimana Bu, bulan depan siap nimbang nggak? Kalau nggak siap nimbang nanti kami DM gitu kan, alasan apa Bu, nanti misalkan dipotkan gitu. Jadi masyarakat itu pengennya itu ditanyain terus gitu terjadi, makanya itu yang bikin kita masih bertahan sejauh ini. Titiknya juga alhamdulillah masih nimbang terus gitu. Kalau dari sisi kendala pertama itu, kalau yang kedua mungkin dari sisi founding ya gitu kan. Begitu, karena kami kan hari itu bukan di bawah lembaga ataupun di bawah pemerintah, jadi founding kami masih keteteran misalkan hanya mengharapkan dari jual beli sampah gitu. Makanya kami berharap semoga ke depan ada perusahaan-perusahaan atau misalkan khususnya dukungan dari perusahaan dari pemerintah juga, maupun misalkan kolaborasi dari aktivitas akademik, misalkan dari kadang ada pas musim-musim KKN tuh kadang banyak gitu kan dukungan dari KKM yang misalkan mengundang kami untuk melakukan sosialisasi ke sana. Itu pun salah satu cara kami membantu atau menyebarkan informasi maupun membantu kami untuk founding untuk sedikit. Jadi untuk solusi selain mencet gitu ada ini nggak solusi lain? Dan itu karena tim pendamping kami itu bisa dibilang gimana ya, hubungannya baik gitu. Kadang secara personal pun terikat, jadi kadang mungkin itu yang menjadi salah satu solusi satu-satunya sih untuk gimana tadinya titik itu nggak nimbang tapi nimbang gitu. Nah kadang itu masalah nggak nimbang itu ternyata bukan masalah komunitas, tapi kadang personalnya, misalkan personalnya apalagi capek gitu. Makanya tim pendamping kami biasanya coba melakukan pendekatan khususnya misalkan komunikasikan gitu sih. Selain itu kendalanya mungkin ini armada ya gitu, karena kami kan armadanya nggak sebanyak itu pun. Aktivitas kami kan tadi kurang lebih seminggu itu full bolak-balik Serang, Cilegon, kabupaten. Jadi mungkin dari sisi armada kami juga keterbatasan gitu. Kadang kan kalau misalkan sampahnya banyak gitu, kadang sampahnya harus bermalam dulu, dan itu pun ada resiko kan, misalnya sampahnya diambil pemulung atau orang, itu nanti kan yang akan menanggungnya kan kami juga gitu sih. Saya kan mau nanya tentang mitra tadi itu kan kebanyakan di swasta yang di Cilegon gitu. Apakah titik-titik buang sampahnya di situ kebanyakan di Cilegon atau Kalau untuk mitra itu memang banyak di wilayah Cilegon ya. Cuma kalau untuk wilayah Cilegon itu mostly mereka lebih ke pembentukan titik di ring satunya mereka gitu. Misalnya kayak Chandra Aziz di Anyer, atau Posko juga di Cilegon, ada juga Pertamina di Merak gitu. Jadi mostly kalau untuk yang di Cilegon itu lebih ke TJSL ke masyarakatnya gitu. Berbeda kalau misalkan Indah Kiat itu akan bermitranya lebih ke kami diberikan akses untuk menyerahkan sampah kardusnya ke Indah Kiat. Kan Indah Kiat kan tempat daur ulang kertas ya. Tentu di sana kan minimal kuantitinya kan sangat besar ya, sedangkan kami kan paling per bulan hanya 4-5 ton atau sampai 6 ton gitu. Itu kan sangat dikit misalkan dibandingkan dengan yang lain. Jadi, makanya kami diberikan akses oleh Indah Kiat untuk menyerahkan sampah kardusnya ke mereka. Jadi sirkular ekonominya berjalan. Itu juga ada kemitraan dengan USAID itu Bisa ya, waktu tahun bisa itu kan sebelum ditutup, sekarang sudah nggak ada. Waktu tahun 2021
2022 seingat saya itu lebih ke dukungan pendanaan sih, berupa fasilitas kantor dan lain-lain seperti itu. Selain itu mungkin kalau kolaborasi misalkan dari sisi magang atau misalkan dukungan program sosial kayak kita bisa dan benih baik lebih ke program sosial. Ada nggak sih Pak harapan atau mungkin ada nggak sih harapan atau rencana ke depannya Bank Digital? Kalau harapan kami ingin terus bertahannya selama mungkin, harapannya tentu bisa bertahan selama mungkin, bisa memberikan manfaat lebih jauh lagi, karena kan memang kami bisa dibilang bank sampah induk di Banten ya gitu, tapi aktivitas kami baru sebatas di Kota Serang, Kota Cilegon sama Kabupaten Serang, pun itu pun belum menjangkau semua, sedangkan di media sosial sudah mulai banyak yang request di Tangerang lah, di Lebak, di Pandeglang gitu. Kami berharap ya ingin dalam waktu dekat ingin meluas ke sana gitu, bisa menjangkau sana, tentu dengan dukungan dari yang mungkin semoga pemerintah atau perusahaan dengan mensupport misalkan dari sisi armada ataupun misalkan beberapa pendanaan lainnya untuk memasukkan kegiatan itu ke keluar aktivitas utama kami, gitu sih paling harapan. Sudah cukup pertanyaan kami. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama, Sudah semoga mau bermanfaat. menyempatkan waktu dan Siap, aman. belum menjawab pertanyaan kami. Siap. Boleh dari dulu ke kamera. Dadah. Semangat ya, Iya senang. Pak. Terima kasih. I just had to let you know you're